Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Fadil di channel VFM, dan hari ini saya akan bahas salah satu ulama yang namanya Ustadz Abdul Somad. Dia akan menjelaskan bahwa pacaran itu emang berdosa, membawa zina. Itu yang berceritakan tentang Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa dirinya memang dirinya mengatakan bahwa pacar itu memang berdosa ataupun berzina. Apa hukumnya pacaran? Itu yang dinyatakan oleh Ustadz Abdul Somad dari ceramahnya, dan yang dari tanggal 1 Maret tahun 2020 itu judulnya hukum orang tua yang membiarkan anak berpacaran. Lalu yang kedua, hukum anak membiarkan pacaran dengan anak untuk berzina. Kalau kalian nggak percaya, langsung lihat videonya. Ustadz, saya mau nanya, apa hukumnya seorang ayah yang mengizinkan anaknya berpacaran? La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada anaknya. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya ke tepi laut. Bawa aja, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dimuliakan Allah, amin. Engkau yang dimuliakan Allah saudaraku, karena kesolehan kalian. Engkau yang dimuliakan Allah saudaraku, karena kalian niatnya tulus bersih. Doakan Ustadz Somad senantiasa istiqomah. Saya dulu seorang pencuri Pak Ustadz, alhamdulillah. Kau mantan, sekarang mudah-mudahan kau sudah baik. Dapatkah saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang lain. Kalau bisa kau kembalikanlah yang kau curi-curi itu dulu. Kau cari dia. Ada tak tempatnya? Saya sudah cari enggak ketemu juga. Di mana kau cari? Di Google. Carilah rumahnya. Rumahnya udah dibuat ruko Pak Ustadz. Ahli warisnya tak ada. Hitung berapa, serahkan ke panti jompo, ke panti asuhan, ke masjid untuk kepentingan umum. Tapi kalau kau tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah membebani hanya sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu kau mandi taubat. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Mana kiblat? Sana kiblat. Usolli sunnatat taubat. Kiblat masih yang lama kan? Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Menangis orang tua di balik kamar. Selama ini anaknya pencuri, selama ini anaknya pecandu narkoba, pezina. Malam-malam dia dengar anak menangis solat tahajud di sebelah solat sunat taubat. Dibukanya pintu, dia tengok, rupanya TV belum mati. Anaknya. Mudah-mudahan yang jahat-jahat, yang nakal-nakal malam ini bertobat, insyaallah taubat. Ya Allah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Kepada saudara kami yang masih berzina, masih pakai narkoba, masih berjudi, masih buat maksiat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Apakah diampuni? Allah mengampunkan. Sampai datanglah orang Yahudi. Hai pendeta, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni? Kata pendeta, Tuhan tidak mengampuni dosamu karena kau sudah membunuh 99. Dicabutnya pisau, dicucuknya. Kau yang ke-100. Tapi kalau datang pembunuh menjumpai saya, hai Ustadz Abdul Somad, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah mengampunimu? Kau mandi tobat. Di mana mandinya Ustadz? Pergi kau ke tepi pantai Tarakan, mandi kau sana. Agak ke tengah sedikit, bagus. Bukan cuma dosamu hilang, kau hilang sekalian. Kalau sudah taubat, Abdul Somad, orang yang taubat itu boleh jadi dia lebih dulu masuk surga 500.000 tahun perjalanan cahaya daripada engkau.
Hai anak-anak muda, kau belum ada dosa, aku sudah banyak dosa. Akulah pendos, lelaki penuh dosa. Hai bapak-bapak yang sudah tua, kalian amal kalian banyak, sementara aku amalku belum tentu sebanyak kalian. Hai kalian yang masih belum dapat hidayah, boleh jadi kalian masuk Islam, catatan dosa kalian bersih dan amal kalian dimulai dari nol, sedangkan aku sudah banyak dosa. Jangan pernah merasa diri lebih Alah, Somad tuh ngomong aja. Jangan merasa lebih hebat, dia sendiri lebih hebat di atas. Saya bukan merasa lebih hebat. Ini pentas memang disediakan panitia. Kalau tak setuju, oke, turun saya ceramah ke bawah. Ustaz, saya mau nanya, apa hukumnya seorang ayah yang mengizinkan anaknya berpacaran? La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada rasa cemburu kepada anaknya. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya ke tepi laut. Bawa aja. Wah. Pak, pakai baju you can see ya. You, kamu can bisa si melihat. Kamu bisa melihat ketiak anak saya. Wah, pakai. Pakai celana pendek, Pak. Enggak apa-apa. Enggak pakai celana apa enggak apa-apa. Wah. Dayus. Neraka jahanam tempatnya. Dayus. Alhamdulillah, anak-anak muda Tarakan tak ada lagi pacaran malam ini. Semuanya pengajian. Yang kita jalan sebentar aja ya ke pinggir laut ngaji. Aku sudah tobat. Pokoknya ngaji. Sebentar aja sampai jam 10 ngaji. Nanti habis jam 10 baru kita jalan. Tobatmu tobat sambal. Ustaz, apa hukumnya seorang ayah mengizinkan anaknya berpacaran? Ayah harus tegas. Selama aku masih hidup, kau langkahi dulu mayatku, baru kau bisa membawa anak aku. Datang istrinya dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Nih, anak lajang yang datang ke rumah bapak sekali, kau mau apa? Mau silaturahim pak, silakan duduk. Datang kedua kali tanya, kau kalau mau minang anak saya, aku panggil Pak Kuas sekarang. Tapi kalau tidak, jangan kau bawa. Ini bukan tong sampah, tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Kenapa air itu tidak saya tentu dari tadi? Karena segelnya rusak. Jangan terima. Kalau botol saja tidak diterima, apalagi anak gadismu kehormatan. Hai anak-anak gadis, kau diletakkan di atas, kau diletakkan di dalam bawah jeruji besi. Bukan karena kami jahat, bukan karena kami nakal, bukan karena kami keras, karena kami ingin menjaga kehormatan kalian. Mudah-mudahan nanti sampai masanya datang anak-anak lajang yang soleh-soleh ini meminang kalian insyaallah. Ustaz, suami saya sudah meninggal. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sima dakhalahu. Amalan apa yang bisa buat bertemu sama suami saya di akhirat? Al mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau memang kau cinta kepada almarhum suamimu itu, maka kau akan bersama dengan dia. Tapi hati saya Pak Ustadz yang sudah kehilangan ini, bagaimana cara mengobatinya? Wasta'inu bis sabri was salah. Banyak-banyak salat Setelah itu apa lagi? Kirimkan untuk dia Al-Fatihah. Untuk suamiku Al-Fatihah. Al-Fatihah sedikit kali Pak Ustaz. Yasin dikit kali Pak Ustaz. Sekhatam Quran. Sekhatam dikit kali Pak Ustaz. 2 kali khatam. Banyak tuh Pak Ustaz. Cukuplah. 3, sedekah. Besok beli nasi bungkus, pergi ke panti yatim. Pak yatim, berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Nih saya bawakan nasi bungkus. Semuanya? Enggak, 2 bungkus saja. Niat untuk almarhum suamiku anak yatim, kasih masukkan ke amplop 20.000, 30.000, 50.000. Sekolah yang rajin-rajin ya, untuk almarhum suamiku. Sampai yang keempat, maka banyak-banyak bersedekah semen, pasir, kerikil. Nampak masjid perlu bangunan, pembebasan tanah, saya nyumbang 5 sak semen untuk almarhum suamiku. Sampai Ustaz, kalau saya nikah lagi gimana? Bagus. Calonnya banyak yang soleh-soleh di sini. IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia.
Suami pertama saya cinta, ya. Suami yang kedua saya cinta, ya. Nanti di akhirat saya sama yang mana? Dibahas Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Yang paling berakhlak, yang paling sopan santun, itulah yang akan bersama dengan engkau dalam surga nanti insyaallah. Amin. Ya Rabbal. Jadi jangan takut, yang suami sudah meninggal takut dia nikah lagi, enggak apa-apa. Itu cara bapak yang mau mendekati janda. Ditusuk ke kepala kamu dengan pasak dari besi lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Hadis Tabrani, li ayyut'ina ala ra'si ahadikum bimikhyatin minan nar. Ditusukkan ke kepala kamu paku besi dari neraka lebih baik min antamus sayada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Saya sudah berapa kali diulurkan anak-anak gadis ditarakan, Ustaz. Kalau anak gadis yang ulurkan, tapi kalau nenek-nenek boleh. Sehat makcik, sehat mak, sehat bu, boleh. Ini sekarang banyak kalau nenek-nenek. Kalau anak gadis, pas ditanya, kok bapak ulurkan? Murid saya. Jangan sampai. Cuman kadang kalau saya diundang di kantor dinas, BUMN, kantor segala macam, berikut ini mari kita bersilaturahim salam dengan Ustaz. Saya sudah siap. Dipegang sih. Astagfirullah. Kena juga Ustaz. Apa banyak astagfirullah. Jangan sentuh tangan perempuan. Tak tahan engkau neraka jahanam. Kalau cowok ingin coba-coba, cobalah. Persoalannya Pak Ustaz, di tempat kerja saya banyak wanitanya. Meskipun saya sudah berusaha menghindar, tapi tetap saja mereka menyentuh saya. Apakah saya berdosa? Hai wanita-wanita. Siapa yang Ustaz tunjuk? Kamera. Hai wanita-wanita yang juga mesti menyentuh laki-laki yang sudah hijrah, sudah tobat. Ingat, kalian hidup tak akan lama. Hai kalian wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya, kalian adalah bunga yang sedang mekar harum semerbak. Nanti lama-lama kalian akan layu kuning dan mati. Sekarang kalian cantik, sekarang kalian mekar, sekarang kalian harum. Lama-lama kalian akan layu dan mati. Ingat, jaga kehormatan kalian. Like and share. Sekarang orang tua membiarkan anaknya berzina. Datang tamu laki-laki ke ruang tamu, dipersilakan duduk, dipanggilkan anak gadis. Nih, pacar kamu udah datang nih, jangan biarkan dia nunggu lama-lama, nanti diambil orang. Kiki. La ilaha illallah. Jangan sampai pakai celana sempit. Jangan pakai baju membuka aurat, masuk neraka jahanam. Alah, itu ustadz itu pandai ceramah di Batam aja itu. Jauh dari Pekanbaru sana 1 jam. Iyalah pandai dia ceramah di sini. Jangan-jangan kalau kita ke Pekanbaru, adiknya nggak pakai jilbab. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya adik-beradik 2 orang, laki-laki dua-duanya. Ada apa? Alah Ustaz Somad itu pandai ngomong aja itu, speak aja itu. Jangan-jangan anak perempuannya nggak pakai jilbab. Anak saya namanya Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. 1 anak laki-laki. Anak laki-laki, adik laki-laki, istri masih perempuan. Tidak sekolah agama. Istri saya sekolahnya AMD Cap kebidanan, bukan sekolah agama. Tidak model ustazah yang berjilbab panjang, tidak. Tapi ketika dia sudah berada di bawah kekuasaan kita sebagai kepala rumah tangga, maka kita dititipkan Allah ar-rijal, laki-laki, qawwamun, meluruskan yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk paling bengkok, paling atas. In akhazta aqamtaha kasartaha, kalau kau paksa harus lurus, dipaksa dia lurus, patah dia. Jangan kau luruskan perempuan yang bengkok dengan cara yang keras, dia akan patah.
Tapi kalau kau ikut bengkok, maka kau jadi ustadz yang bengkok. Ustadz kalau ikut bini bengkok, ustadz apa tuh? Ustadz bengkok. DPR kalau ikut istri bengkok, DPR apa tuh? DPR bengkok. Wali kota kalau ikut bini bengkok, ketua Dharma Wanita bengkok, wali kota bengkok. Oleh sebab itu pandai-pandailah bertanya kepada orang yang sudah banyak pengalaman nikah. Nanya sama Ustadz Somad, jangan. Tanya sama orang-orang tua. Didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Yang jam pernikahannya sudah lama, pilot-pilot Sukhoi yang 5.000 jam ke atas. Tanya kepada dia, Pak, ya, ini saya mau tanya tentang istri saya ini. Kenapa istri kamu? Saya suruh dia pakai jilbab, dilawannya saya, Pak. Malah dia pulang. Udah berapa lama dia pulang? Udah 3 hari pulang. Gimana tuh, Pak? Kata bapak tuh, kamu baru 3 hari, bini saya udah 3 bulan tidak balik-balik. Artinya apa? Ini nahi mungkar. Jangan sampai dibiarkan dia keluar rumah tak menutup aurat. Bajunya model apa? Minimalis. Orang rumah minimalis, dia baju minimalis. You can see, you sampean, can iso, si ndelok. You can see, kamu iso menengok ketiak bini saya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Dayus, bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan duit pajak kita. Dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Allazi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Sikit pun tak ada rasa cemburu. Sekarang orang tua membiarkan anaknya berzina. Datang tamu laki-laki ke ruang tamu, dipersilakan duduk, dipanggilkan anak gadis. Nih, pacar kamu udah datang nih, jangan biarkan dia nunggu lama-lama, nanti diambil orang. Kiki. La ilaha illallah. Hilang wibawa orang tua di depan laki-laki entah siapa dia. Dibiarkan duduk. Kamu duduk sini ya. Papa ada urusan ke belakang. Itu arti sama dengan berzina lah kalian ya. Ketika anak gadis izin sama orang tuanya, Pak, kami jalan sebentar mau nonton bareng ya. Itu sama dengan izinkan kami untuk berzina. Orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Kenapa? Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang Islam harus ada nahi mungkar, berawal dari keluarga kecil dulu. Ini kota besar, kota Madia, diperkecil lagi RW, diperkecil lagi RT, diperkecil lagi rumah tangga. Rumah tangga itu terdiri dari 4 person. Kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak. Maka amar ma'ruf berawal dari yang kecil. Mau kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Kunci sama siapa? Minyaknya siapa yang ngisi? Harus ada pertanyaan-pertanyaan itu. Anak SMA tidur di rumah kawan, pulang jam 3 keluyuran. Kok bisa? Dia masuk neraka betul, tapi orang tuanya ikut berkontribusi memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Dia menjadi pecandu narkoba. Nyata. Kenapa dia bisa? Ada pembiaran yang luar biasa. Makanya umat ini keutamaannya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dibiarkan begitu saja. Ya teman-teman, bagaimana ceramah tentang Ustadz Abdul Somad yang menjelaskan bahwa dirinya memang berdosa dalam pacaran tersebut itu. Jadi buat kalian semua tuh yang sudah pacaran, gak boleh pacaran, nanti dosa. Ada hukumnya, padahal ada ceramah loh. Itu sebenarnya kalau pacaran itu memang berdosa, gak boleh pacaran. Ada hukumnya dari ceramah. Jadi buat kalian semua tuh yang sudah menonton video ini, jangan lupa beri komen, klik like, subscribe, peace, dan jangan lupa subscribe tembus sampai 1 juta. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.